wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya, hari ini siapa yang tidak berangkat? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah kok semuanya berangkat. Yuk, kita mulai pelajaran pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hewan dan lingkungannya. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan sebuah video dan saya akan menjelaskannya. Kelas 4 tema 6 Indahnya Negeriku. Halo anak-anak, selamat datang. Selanjutnya kalian tahu pada tema 6 kita akan belajar hal tentang hewan dan tumbuhan. Subtema 1. Apa kalian pernah pergi ke kebun binatang? Tentunya jika pernah kalian ke sana, pasti kalian akan melihat banyak sekali hewan. Contohnya ada komodo, macan tutul, dan merak. Itu adalah contoh hewan yang dilindungi. Kalau yang tidak dilindungi apa saja contohnya? Kerbau dan kambing adalah contoh hewan yang tidak dilindungi loh. Nah, sekarang ayo kita mengetahui dan mengenal tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Rafflesia arnoldi dan kantong semar adalah contoh tumbuhan yang dilindungi. Pohon jati dan pohon jambu adalah contoh tumbuhan yang tidak dilindungi. Apakah kalian tahu mengapa dilindungi? Karena yang dilindungi adalah tumbuhan atau hewan langka yang sudah hampir punah. Oleh karena itu harus dilindungi. Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Saya Bu Guru. Saya Bu Guru. Nah, jika sudah, coba sebutkan hewan apa saja yang ada di sana. Orang utan. Apalagi Ya, benar sekali. Ada berbagai jenis hewan. Dari singa, harimau Sumatera, gajah, dari berbagai jenis burung, dan masih banyak lagi jenisnya. Nah, untuk memperjelas materi pada pertemuan kali ini, Ibu ingin memutarkan sebuah video. Silakan cermati. Setelah itu, Ibu ingin memberikan soal untuk didiskusikan kepada masing-masing kelompok. Pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menyebutkan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan di Indonesia.
Pasti kalian pernah kan pergi ke kebun binatang? Di sana tidak hanya terdapat hewan saja, tetapi terdapat juga tumbuhan. Apa saja sih hewan yang dilindungi? Contoh hewan yang dilindungi adalah yang pertama orangutan. Orangutan merupakan hewan jenis kera yang memiliki rambut yang lebih panjang dari kera yang lain. Hewan ini tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Yang kedua adalah komodo. Komodo merupakan hewan yang unik karena dianggap sebagai warisan prasejarah. Yang ketiga adalah merak Jawa atau merak hijau yang memiliki rambut bulu-bulu yang indah. Terdapat di Pulau Jawa. Kalau yang tidak dilindungi apa saja sih? Hewan yang tidak dilindungi contohnya adalah kambing dan kerbau. Merupakan hewan yang tidak dilindungi karena banyak manusia yang memeliharanya. Kemudian, tumbuhan yang dilindungi apa saja sih? Contoh tumbuhan yang dilindungi adalah bunga Rafflesia arnoldii. Merupakan bunga terbesar di Indonesia. Bunga ini terdapat di Pulau Sumatera. Yang kedua adalah kantong semar. Kantong semar merupakan tanaman yang unik karena menggantungkan hidupnya memakan serangga dan makan hewan-hewan kecil. Nah, kenapa sih hewan dan tumbuhan di Indonesia punah? Penyebabnya adalah yang pertama, kehilangan habitatnya. Yang kedua adalah polusi. Yang ketiga adalah penyakit. Yang keempat adalah pemburuan liar. Dan yang kelima adalah munculnya spesies. Sekarang Bu Guru ingin bertanya kepada Rina, ini binatang apa? Orangutan, Ini? komodo, Wah, bagus. Ini? harimau Sumatera, Iya. Ini? rusa, Iya. Ini? kelinci, Wah, bagus. Ini? merak Jawa. Iya. Sekarang Bu Guru akan menyimpulkan binatang yang telah disebutkan oleh Rina. Orangutan adalah hewan jenis kera yang memiliki rambut lebih panjang daripada jenis kera yang lain. Hewan ini tersebar di hutan Kalimantan dan Sumatera. Makanan utamanya adalah buah-buahan. Ancaman hidup orangutan adalah habitat yang semakin sempit karena kawasan hutan dijadikan perkebunan, pertambangan, dan ditebang. Menurut perkiraan, jumlah orangutan liar yang terdapat di hutan Sumatera hanya sekitar 6.500 sampai 7.500 ekor dan orangutan liar yang terdapat di Kalimantan sekitar 12.000 sampai 13.000 ekor. Harimau Sumatera adalah satu dari 5 jenis harimau di dunia yang masih bertahan hidup. Harimau ini hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Hewan ini termasuk satwa langka yang merupakan masih dimiliki Indonesia. Populasinya di alam liar diperkirakan tinggal 400 sampai 500 ekor. Harimau ini dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Komodo merupakan hewan yang langka dan unik karena dianggap sebagai warisan zaman prasejarah yang masih hidup. Komodo merupakan kada raksasa dengan ukuran tubuh yang bisa mencapai panjang hingga 2-3 meter dan bobot 60 kg. Sejauh ini pernah ditemukan komodo raksasa dengan bobot 166 kg, termasuk berat makanan yang belum dicerna di dalam perut, dan panjang 3,13 meter. Komodo termasuk hewan karnivora, walaupun pada kenyataannya lebih banyak memakan bangkai hewan. Nah, itu penjelasan dari Bu Guru. Sekarang, Bu Guru ingin Rina untuk menyimpulkannya, yaitu harimau Sumatera. Silakan. Harimau Sumatera adalah satu dari 5 jenis harimau di dunia yang masih bertahan hidup. Harimau ini hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Hewan ini termasuk satwa langka yang merupakan satu-satunya subspesies harimau yang masih dimiliki Indonesia. Populasinya di alam liar diperkirakan tinggal 400 sampai 500 ekor. Harimau ini dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Baik, terima kasih atas kesimpulannya, Rina. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Pada pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui bahwa negara Indonesia memang benar-benar indah.
keindahan yang salah satunya yaitu dengan adanya hewan langka dan juga hewan tidak langka. Ayo, dari kalian, siapa yang masih ingat hewan langka dan juga tidak langka? Coba kalian sebutkan 4 hewan langka dan juga 4 hewan tidak langka. Hewan langka apa saja ya? Harimau, macan tutul, singa, jerapah, Bu Guru. Sedangkan hewan tidak langka? Kucing, kambing, ayam, bebek. Wah, pintar-pintar sekali anak-anak Bu Guru. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Kita sebagai manusia tentunya mempunyai waktu tidur rata-rata. Iya, Bu. Rata-rata tidur manusia kurang lebih 8 jam, Bu Guru. Iya, Ani, pintar. Beda lagi dengan hewan. Harimau mempunyai waktu tidur rata-rata yaitu 16 jam. 16 jam. Sedangkan macan tutul mempunyai waktu tidur rata-rata 12 jam. Sedangkan yang terakhir yaitu ular piton mempunyai waktu tidur rata-rata 18 jam. Coba dari ketiga hewan tersebut yang mempunyai waktu tidur rata-rata paling lama apa ayo? Ular piton, Bu Guru. Iya, pintar sekali Andi. Pertanyaan berikutnya. Selisih dari waktu tidur harimau dan juga macan tutul berapa ya? 2 jam, Bu. Iya, benar Putra. Sekarang Ibu mau tahu berapa sih jumlah semua waktu tidur dari ketiga hewan yang Ibu sebutkan tadi? Duh, berapa ya? Berapa ya? Ayo diingat-ingat lagi. 16 ditambah 12 ditambah 18. 46, Bu Guru. Nah, iya pintar. Nah, pertanyaan terakhir nih dari Bu Guru. Kalau begitu, berapa persen ya waktu tidur rata-rata harimau? 16 dibagi 24 kali 100. 66,7, Bu Guru. Ya, selesai. Sebagai evaluasi dari Ibu Guru, coba kalian buka buku tematiknya. Halaman berapa ya? Halaman berapa, Bu Guru? Halaman 4. Itu yang pertama, tugas pertama. Nah, di situ kan terdapat teks cerita petualangan. Coba kalian pilih dan pilah kosakata baku minimal 10 kosakata. Lalu tuliskan dalam buku tulis kalian. Siap, Bu Guru. Untuk tugas yang kedua, yaitu coba kalian ceritakan kembali teks cerita petualangan yang telah kalian baca tadi. Ibu akan memberi waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan yang tadi. Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah, Bu. Sudah, Bu Guru. Baik. Silakan kalian kumpulkan pada Bu Guru ya. Lalu kalian berkemas-kemas. Baik, Bu, Baik, Bu laksanakan. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, ayo untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, terima kasih ya anak-anak. Sama-sama, Bu Kurang Guru. lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang ya. Iya.